Okay, hello gengs, welcome to Chronology. Oke, bisa dibilang masalah ini adalah masalah yang besar di negara kita saat ini, di Indonesia pastinya. Masalah ini cukup meresahkan hampir seluruh umat manusia. Apalagi buat pedagang, pengusaha makanan, tukang gorengan, kang cilok, dan juga meresahkan para pemegang tahta tertinggi dalam kehidupan kita. Siapa lagi kalau bukan emak-emak nih? Pasti emak-emak marah banget nih kalau barang ini jadi masalah. Lah, terus masalahnya apa? Jadi masalah besarnya itu adalah minyak goreng langka di Indonesia, gengs. Ya, ini tahu sih masalah ini bukan masalah yang baru-baru banget, tapi udah lama juga gitu kan. Cuma kok rasa-rasanya nggak kelar-kelar gitu ya. Ada aja. Udah hidup susah, cari duit susah, minyak goreng juga susah. Padahal cuma menceplok telur doang. Bayangin dah. Apa mulai besok kita bikin makanan rebus aja semuanya? Jangan! Kalau semua direbus, makanan-makanan ini jadi kurang fantasi kenikmatannya. Bayangin dah kalau misal ya, donat direbus, ayam goreng direbus, risol direbus, bakwan direbus, jadi apa? Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih ya, mungkin jadi enak. Tapi bukan itu masalahnya. Kalau masyarakat kita pindah haluan ke air semua jadi bebek. Enggak, bercanda. Kalau masyarakat kita pindah nih haluan ke air semua, jadi rebus-rebus semua, ntar air-air yang pemberiannya gratis ini bisa-bisa jadi lahan bisnis juga. Padahal air ini adalah pemberian gratis ya kan dari Tuhan. Nah sekarang yang masih gratis aja, rakyat kita masih banyak yang susah dapat air bersih. Apalagi kalau jadi lahan bisnis, bisa mati rakyat kita, gengs. Sejujurnya berat dah ya kalau dipikirin. Apalagi ibu-ibu ya kan, udah ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Belum lagi wanita karir, ini mikirin minyak lagi, gengs. Jadi pusing. Ya biar nggak pusing, biar aneh aja yang cerita. Hari ini kita cerita tentang sejarah minyak goreng. Minyak goreng ada sejarahnya. Jadi ceritanya, subscribe dulu dong. Cuma 1 detik kok. Ting. Terima kasih. Menurut zerolim.id, sejarah minyak perminyakan ini dimulai dari negara Tiongkok sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan sebelum si minyak ini menjadi bahan pokok di berbagai negara. Dulu masyarakat Tiongkok kuno menggunakan minyak goreng dari lemak daging untuk memasak. Lemak apa tuh? Nah, lemak-lemak yang digunakan ini berasal dari macam-macam hewan. Mulai dari sapi, babi, sampai domba. Orang-orang Tiongkok ini menggunakan lemak yang berbeda di musim yang berbeda. Oh, bisa jadi kalau musim panas pakai lemak yang kandungan gasnya lebih rendah. Kalau dingin ya pakai gasnya lebih tinggi gitu ya, biar hangat. Selanjutnya nih gengs, pada masa dinasti Shang-Gu, masyarakat Tiongkok mulai beralih menggunakan minyak goreng yang terbuat dari biji wijen. Dan katanya minyak ini adalah minyak nabati pertama di dunia, dan hingga saat ini minyak wijen masih digunakan oleh masyarakat Tiongkok sebagai bahan makanan karena punya aroma yang khas. Bahkan di masyarakat kita di Indonesia ini ada beberapa makanan turunan dari Tiongkok yang menggunakan minyak wijen, seperti nasi Hainan, kue tiaw, dimsum, sampai wonton. Wede, sedap banget. Lapar. Seiring berjalannya waktu, minyak nabati ini terus mengalami perkembangan dan terus melahirkan variasi-variasi baru. Misalnya, pada zaman dinasti Song, orang-orang Tiongkok mulai memakai minyak kedelai, dan pada dinasti Qing mereka menggunakan minyak kacang tanah nih, gengs. Dan sementara itu di negara-negara barat sono, masyarakatnya menggunakan biji kapas sebagai minyak nabati. Dan baru kemudian pindah menggunakan minyak kedelai setelah biji-bijian itu masuk ke wilayah Amerika. Terus gimana dengan Indonesia? Jadi nggak ada yang tahu pasti kapan awal mula minyak goreng ini digunakan di Indonesia. Tapi katanya, kata nenek moyang kita dulu, tapi aneh nggak tahu nenek moyang kita yang mana ya. Mereka udah pakai minyak kelapa sebagai minyak goreng. Ya, karena di negara kita ini dari ujung barat sampai ujung timur banyak pohon kelapanya.
sehingga dimanfaatkan untuk bahan baku bikin minyak. Sayangnya, pada akhir tahun 1990-an, minyak kelapa ini mulai nggak dipakai alias ditinggalkan. Alasannya karena perang dagang dengan negara-negara barat yang juga memproduksi minyak nabati kayak minyak kedelai, minyak jagung, sampai minyak canola. Terus dengan adanya Black Campaign atau kampanye gelap waktu itu yang mengatakan kalau minyak kelapa menjadi sumber penyakit. Dan ahli gizi yang tidak bisa membantah waktu itu akhirnya membuat si minyak kelapa ini ditakuti oleh konsumen, makanya ditinggalin. Kasian banget ya jadi kambing hitam. Selain itu, minyak kelapa ini dianggap kurang ekonomis karena harga jualnya yang mahal, sehingga masyarakat mulai beralih menggunakan minyak-minyak yang lebih murah gitu. Setelah eksistensi dari minyak kelapa ini habis, muncullah minyak sawit sebagai alternatif yang digunakan oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang. Ya, walaupun sekarang lagi krisis, yang lagi langka ya kan. Waktu itu kelapa sawit ini menjadi alternatif minyak goreng, apalagi untuk wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Menurut catatan sejarah nih gengs ya, menyatakan kalau pembukaan lahan kelapa sawit dimulai pada tahun 1848 hingga kemudian dikembangkan perkebunan komersil di Pulau Raja, di Asahan dan Sungai Liput Aceh pada tahun 1911. Tujuannya waktu itu adalah untuk menghasilkan minyak sawit yang kemudian diekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Eropa di masa revolusi industri. Namun, seiring dengan ditemukannya teknologi pemisahan minyak sawit pada tahun 1974, dimulailah diterapkannya pemisahan minyak sawit yang menghasilkan liquid fraction, di mana liquid ini nantinya menjadi bahan baku pembuatan minyak goreng. Jadi, begitulah sejarah terciptanya sebuah minyak goreng, gengs. Oke, itu aja kronologi hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!